Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Sukandiwijaya dari kelas 1A program studi Rekayasa Perangkat Lunak akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Video Game Membuat Anda Bodoh. Benarkah? Nah, baik, mari kita mulai. Video game merupakan sesuatu yang sering kita temui belakangan ini. Apalagi diiringi dengan perkembangan teknologi yang pesat, membuat video game berkembang menjadi lebih menarik. Banyak orang tua yang melarang anaknya bermain game. Karena banyak juga gitu orang yang beranggapan bahwa kalau kita bermain game tuh kita bisa jadi bodoh gitu. Nah, emang bener ya kayak gitu? Game ini memang sering sekali dijadikan sebagai kambing hitam banyak peristiwa. Paling sering dari orang tua ke anaknya. Kalau misalnya anaknya nilainya jelek nih atau menurun, kalimat yang mungkin keluar itu dari orang tuanya, makanya jangan kebanyakan main game terus. Nah, anggapan ini tuh bener gak sih terbukti gitu? Dalam beberapa tahun terakhir, ada kekhawatiran tentang dampak bermain video game terhadap kemampuan bersosialisasi pemainnya, terutama di kalangan remaja. Banyak yang mengkhawatirkan remaja yang bermain video game ini tidak pandai bersosialisasi nantinya. Nah, dampak video game terhadap lingkungan sosial remaja itu sudah dievaluasi loh. Studi saat ini membahas masalah ini dan mengevaluasi potensi dampak dari perubahan sosial pada ukuran dan kualitas lingkungan sosial pemain yang diakibatkan oleh video game. Dengan menggunakan sampel yang representatif dari pemain video game yang masih remaja itu, hasilnya memberikan fakta adanya kemunculan mobilitas sosial ke arah yang lebih baik. Dimana di sini tuh terbukti bahwa video game itu nggak selalu membuat kita sulit untuk bersosialisasi. Ini buktinya ada kemunculan mobilitas sosial gitu ke arah yang lebih baik malah. Nah, berikutnya, bagaimana dampaknya buat orang tua? Kan orang tua tidak bermain game tuh. Apakah berarti orang tua juga tidak bodoh? Lalu bagaimana sebaliknya gitu? Karena tidak bodoh itu apa karena tidak bermain game? Nah, ini juga ada studinya. Studinya itu meneliti dampak video game terhadap perkembangan psikologi kognitif orang yang sudah berumur. Dalam salah satu percobaannya, studi itu mengevaluasi kinerja multitasking umur dewasa. Ada sebanyak 174 peserta mencakup 6 tingkatan usia, yaitu usia 20 sampai 79. Nah, 30 orang itu per dekade usianya, mereka memainkan diagnostik NeuroRacer untuk mengukur kemampuan perseptual mereka dengan dan tanpa pelacakan motor visual secara bersamaan. Performa setiap orangnya juga dievaluasi menggunakan dua kondisi permainan yang berbeda. Nah, bagaimana hasil akhirnya? Hasil akhirnya itu memberikan bukti bahwa video game yang dirancang khusus untuk menargetkan gangguan proses saraf ini dapat digunakan untuk mendiagnosis defisit, menilai saraf yang mendasar, dan meningkatkan kemampuan kognitif setiap orangnya. Yang mana ini adalah hal yang baik gitu, bahwa game juga ternyata ada fungsi yang bagus ya buat orang tua. Terus, memangnya apa sih bagusnya bermain game gitu? Emang bagus ya buat kita main game? Secara umum, video game bisa melatih beberapa keterampilan seseorang tergantung dari video game yang dia mainkan. Sebuah analisis yang diterbitkan pada tahun 2013 menyimpulkan bahwa peningkatan keterampilan spasial yang berasal dari bermain video game tembak-menembak itu sebanding dengan kegiatan formal yang ada di sekolah menengah dan tingkat universitas, dan yang memang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan spasial itu. Bukan cuma itu, analisis ini juga membuktikan bahwa keterampilan spasial dapat dilatih dengan bermain game pada periode waktu yang relatif. Manfaat dari pelatihan ini bertahan selama periode waktu yang cukup lama. Dan yang terpenting, keterampilan itu bisa digunakan untuk hal lain yang memerlukan kemampuan spasial, tapi di luar konteks video game. Dimana ini tuh sangat berguna sekali buat nanti kita untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Video game juga memiliki caranya tersendiri dalam melatih kemampuan pemainnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Misalnya video game itu terus memberikan tantangan baru gitu, menuntut pemain untuk memutar otak demi mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Misalnya, video game World of Warcraft, Pokemon, dan juga Final Fantasy. Game itu di dalamnya pemain itu bisa memilih peran masing-masing yang memiliki keahlian masing-masingnya juga gitu. Kayak petarung, pembantu, penyembuh, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini, kesetiaan, perilaku sosial, hak, kewajiban, dan keadilan bagi pemain sangatlah diuji. Banyak pemain berganti-ganti peran yang memaksa diri mereka sendiri untuk menyesuaikan diri dengan peran tersebut. Dari penjelasan tersebut juga bisa disimpulkan bahwa bermain game dapat mengembangkan kemampuan untuk menjadi pribadi yang fleksibel dan efisien. Nah, lalu apakah video game selalu memberikan dampak positif? Peningkatan dalam ketersediaan penggunaan teknologi digital termasuk video game menyebabkan banyak orang kecanduan bermain video game. Hal ini merupakan hal yang buruk karena kita tahu kecanduan itu juga, mau kecanduan apapun biasanya hal yang buruk gitu. Apalagi kalau misalnya ini kecanduannya video game. Secara fisik maupun secara psikis juga akan terganggu. Secara fisik, kecanduan video game dapat menyebabkan screen fatigue,
yang berakibat pada mata lelah dan rasa gelisah yang cukup mengganggu kegiatan. Secara psikis dapat menyebabkan pemikiran kita dipenuhi oleh video game. Nah ini tuh nanti bakal mengganggu fokus kita dalam berkegiatan gitu setiap harinya. Cuma kita tuh selalu mikirin game terus. Nah ini akibatnya bisa sangat fatal ya kalau misalnya sampai kejadian seperti ini. Nah lalu kalau misalnya kayak gitu, video game itu membuat bodoh atau tidak? Banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari bermain video game, seperti membawa mobilitas sosial ke arah yang lebih positif, melatih beberapa keterampilan, melatih kemampuan menyelesaikan masalah, dan bahkan beberapa game yang dirancang khusus dapat meningkatkan kemampuan kognitif dari seseorang. Namun pada akhirnya, keuntungan itu akan kembali lagi pada pemainnya gitu. Jika pemainnya bisa memanfaatkan video game tersebut dengan baik, keuntungan tersebut bisa didapatkan. Nah, pertanyaannya yang tadi itu, apakah video game membuat kita bodoh? Iya, video game membuat kita bodoh. Jika kita yang dimainkan oleh video game tersebut, kita harus bijak dalam bermain video game. Kita harus tetap sadar dan tidak dikendalikan oleh video game itu. Nah, dengan kata lain, ketika kita bermain game, kita harus ingat waktu, ingat kondisi, dan masih banyak hal lain yang harus kita perhatikan. Jangan sampai game lah yang memainkan kita gitu. Dan kalau misalnya kita yang ngendaliin gamenya, dan kita bisa memanfaatkan setiap hal yang ada dalam video game tersebut dan dibawa ke kehidupan nyata, kita tuh banyak gitu manfaat yang bisa menguntungkan buat kita nantinya, yang bisa kita gunakan di kegiatan sehari-hari cuma dari bermain video game. Dan dengan itu kita diharapkan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi hanya dengan bermain game. Nah, sekian dari terima kasih. Mohon maaf bila presentasi yang saya bawakan ini masih memiliki banyak sekali kekurangan. Saya berharap kedepannya bisa saya tingkatkan lagi kemampuan saya dalam berpresentasi ini. Saya Adrian Sugandi Wijaya, sampai bertemu lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.